welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih lihat ke kalian how to achieve this flawless but full coverage but natural look. Nah, jadi sekarang ini rutin aku kalau misalnya mau bikin kayak makeup yang flawless tapi juga kelihatannya natural dan gak terlalu banyak produk. Jadi nanti aku bakal ngebahas lebih ke soal tekniknya, gimana supaya bisa full coverage tapi tetap terlihat natural dan produknya tuh nggak layer yang super tebal begitu. So ya, sekarang tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Jadi sekarang kita akan mulai dari bare face terlebih dahulu. Jadi ini aku baru banget cuci muka, aku belum pakai apa-apa. Jadi untuk before, ini kondisi kulit aku sekarang kayak ada banyak jerat-jerat gede gitu di bagian bawah. Aku sih ngerasa kayak sejak quarantine muka aku tuh jadi kayak lebih banyak jerawatnya. Sedih. Cuman ya udah, nanti juga bakal hilang lagi, jadi ya udah. Oke, so to prep my skin, sebelum aku menggunakan makeup, aku tambahin dulu sedikit skincare. Skincare yang aku gunakan adalah hydrating toner. Ini adalah tonernya Hada Labo yang Gokujon Ultimate Moisture Lotions. Biasa aku taruh dikit di kapas, terus aku aplikasikan ke seluruh wajah. Oke, setelah aku menggunakan hydrating toner supaya jerat-jeratnya tuh nggak langsung kena sama makeup, aku pakai Derma Angel Intensive Gel. Ini aku gunakan di spot-spot yang emang ada jerat-jerat gede, kayak jerat-jerat yang merah yang radang gitu. Jadi aku ibaratnya kayak kasih shield gitu loh buat para jerawat ini, supaya mereka nggak langsung kena ke makeup. Karena kan ada juga tuh beberapa orang yang kayak jerawatnya tuh makin radang gitu loh nggak kena makeup. Jadi kita bisa pakai ini untuk prevent itu. Aku nggak langsung lanjut ke step selanjutnya, kayak langsung ke makeup atau gimana. Aku tunggu dulu sampai dia kayak agak sedikit ngeresap. Soalnya kalau misalnya nanti kita langsung tambahin yang lain, nanti dia nggak ngeset di wajah, malah jadinya nanti geser-geser gitu makeupnya. Oke, jadi sekarang udah mulai ngeset, udah nggak gitu lengket dan gimana-gimana. Aku akan lanjut ke primer. Aku tuh ngefokusin supaya kulit aku tuh base-nya nggak kering gitu loh, nggak terlalu banyak diserap sama produk-produk yang seperti kayak oil control punya primer dan lain-lain. Jadi tuh sekarang untuk makeup aku tuh sukanya base-nya itu tuh yang kayak sedikit glowy, sedikit dewy, tapi kayak masih sedikit matte, jadi kayak semi matte gitu. Nah, kalau misalkan nonton video aku yang dulu-dulu yang kayak foundation rutin, itu kan aku pakai oil control primer, terus juga foundationnya pun juga yang kayak untuk oil control, semuanya everything oil control gitu kan. Alhasil muka aku tuh jadi super kering, bukan super kering sih, kayak foundationnya tuh kelihatan matte banget gitu loh. Sedangkan makin ke belakang tuh aku makin suka look yang kelihatannya dewy. Jadi as a start, aku bakal pakai moisturizer di muka aku. Ini aku pakai Makeover Pore Skin Water Charge Moisturizer. Nah, si Water Charge Moisturizer ini benar cair banget seperti namanya. Dia itu teksturnya seperti air, but it really hydrates your skin, dan dia tuh bikin kulit kita tuh jadi kayak lebih plumpy gitu. Jadi kalau misalnya kulitnya plumpy, itu tuh makeup tuh lebih nempel ketimbang kulit yang kering. So kalau misalnya kulitnya kering, nanti tuh jadi kayak agak susah gitu di blendnya. Soalnya kadang-kadang jadinya tuh flaky gitu. Jadi pas dipakein foundation, kulit-kulitnya tuh kayak ada yang kelihatan ngupas-ngupas gitu. Atau nggak kalau misalnya terlalu kering pun juga bisa menyebabkan makeupnya jadi crack kayak di area smile line, atau nggak di area sini, atau nggak di daerah under eye. Oke, so now let's have another waiting game. Karena kita akan nunggu primernya nyerap dulu. Baiklah, ini sekarang skincare-nya sudah menyerap. Ini kalau dipegang tuh udah nggak basah. Kita lanjut ke primer selanjutnya. Nah, jadi tuh di sini untuk primer tuh aku double, tapi ini hanya aku gunakan di area-area yang mau aku highlight. Jadi selanjutnya aku menggunakan Pixi Make It Glow Beauty Skin Primer. Aku suka sekali sama primer ini. Ini benar-benar primer yang bikin muka aku tuh glowing, cuman dari pakai primer aja. Jadi aku gunakan di area-area yang ada pantulan cahaya. Jadi highest point of my face. Kalau misalnya kalian lihat nih, kan ini aku lagi ngehadap ke cahaya kan, cahaya matahari. Terus ini kalau misalkan tuh kayak jidat aku ada pantulannya tuh, ya kan? Pantulan, terus ini juga ada pantulan, sini juga ada pantulan gitu kan. Itu adalah tempat yang biasa kita gunakan highlighter. Jadi untuk primer ini aku akan pakai di area-area tersebut. Jadi kalau misalnya untuk pakai makeup, tips aku arahnya tuh ke bawah
supaya sambil nutup pori-porinya juga. Kalau misalnya areanya ke atas, pori-porinya tuh jadi kelihatan lebih kebuka. Oke, kelihatan lebih glowing kan? Ya kan? Oke, nah selanjutnya kalau misalnya step rutin aku yang dulu, aku selalu tambahin pore primer. Jadi pore primer itu adalah primer yang bikin kayak pori-porinya tuh kelihatan lebih samar. Dan dulu tuh aku bener-bener kayak obses banget sama pore primer. Kayak aku pakai pore primer every single day. Tapi pore primer itu tuh bikin kulit kita tuh jadi lebih gampang komedoan, karena kan dia kan kayak agak nyumbat pori-pori gitu kan. Sometimes kalau misalnya kita bersihinnya bersih banget, dia emang nggak akan nge-clog pore. Tapi kadang-kadang pun juga kayak dia bakal lebih cepet gitu loh nge-build up supaya kulit kita tuh ada komedonya gitu. Jadi aku mengurangi itu. Unless lagi penting banget, kayak harus bener-bener full coverage yang full banget gitu, baru aku pakai si pore primer itu. Nah, sekarang untuk cara siasatinya itu dengan menggunakan kuas untuk pengaplikasiannya. Zuzur Razan nih guys, aku udah lumayan lama banget nggak pakai foundation. Aku ada berapa lama ya? Akhir-akhir 2019 tuh aku udah jarang banget pakai foundation. Kayak belakangan tuh aku selalu go with cushion dan cushions. Jadi sekarang untuk cushions yang akan aku pakai itu adalah cushions dari Emina Bare With Me Mineral Cushion. Terus untuk pengaplikasiannya aku nggak pakai puff dari cushions, aku pakai ini tuh nanti untuk ngeratain. Nah untuk pengaplikasiannya aku akan menggunakan kuas. Ini kuasnya tuh unik banget. Ini kuasnya dari Real Technique. Jadi di sini ini tuh kuasnya tuh bisa kita set. Kita mau coverage-nya tuh semana. Jadi kalau ini tuh kayak minimum coverage. Terus kalau misalnya kita mau medium coverage, kita bisa set ke medium, nanti kuasnya tuh kayak makin dense sampai ke maximum coverage, tuh dia makin kecil lagi. Jadi dia bener-bener kayak bisa mencakup area-area yang sebelah sini gitu. Terus juga ini bisa kita tutup, jadi bisa kita bawa-bawa traveling gitu loh, nggak usah takut kuasnya tuh nyentuh-nyentuh kena produk-produk lain. Oke, sekarang aku mau coverage itu medium dulu deh, medium. Soalnya aku mau pakainya di area-area yang nggak gitu banyak jerawatnya. Oke, dari sini aku akan cocolin ke si cushionnya seperti ini. Tuh, udah ada produknya di sponge-nya, baru kita aplikasikan. Aku mulai dari area yang biasanya tuh nggak gitu banyak jerawatnya. Jadi yang kayak ada jerawatnya tuh belakangan. Seperti di area T-zone gini, jadi aku mulainya dari jidat dulu. Arahnya ke bawah, tapi jangan diseret kenceng-kenceng ya, pelan-pelan aja, santuy. Sekarang tipsnya untuk cover jerawat. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, di area-area yang pori-porinya besar, itu kita arahnya ke bawah. Jadi ini tuh ngebantu untuk menyamarkan pori-pori. Oke, baiklah. Sekarang kita akan mulai ke area yang banyak jerawatnya. Jadi aku akan pindahin si brush ini ke maximum supaya aku bisa dapat full coverage. Nah, caranya gimana supaya kita juga bisa nutupin? Tipsnya adalah untuk bagian-bagian yang jerawat, kita aplikasikannya tuh diputar kuasnya seperti ini. Pelan-pelan aja ya guys, nggak usah kenceng-kenceng, santai aja putarnya. Nggak usah terlalu ditekan-tekan banget juga. Natural aja gitu. Tada, this is first layer. Lihat, dengan kita putar-putarin itu tuh dia lebih ke coverage. Terus juga bisa sambil di tap-tap seperti ini supaya dia tuh lebih merata dan juga kayak lebih ketutup juga gitu bekas-bekas jerawatnya. Sisi sebelahnya juga sama, diputer, jangan dicilat terus dicelupin, oke? So we're done with the first layer. Lihat, ini layer pertama juga coverage itu udah sangat mending banget ya kan. Sebenarnya if you wanna go with natural look yang kayak ya udah gini aja juga udah cukup, aku sarankan untuk stop di sini. Tapi kalau misalnya kamu mau fuller coverage, kamu bisa gunakan puff dari cushionnya, terus ambil produknya, lalu di tap-tap di area-area yang pengen kamu cover. Kalau aku tuh di area sini nih yang kayak masih ada sedikit kelihatan jerawat-jerawatnya. Ini kayak bekas jerawat yang menggelap gitu tuh bisa ditutupin pakai ini nih. Terus udah deh selesai, nggak perlu tambah-tambahin produk complexion lainnya, nggak perlu tambahin concealer. Jadi ini triknya yaitu dengan menggunakan kuas yang buat foundations yang modelnya buffing brush seperti ini. Terus untuk area-area yang jerawat, pengaplikasiannya diputar, terus di dot-dot, habis itu baru diratain lagi. Kalau misalnya mau tambahin coverage-nya bisa tambahin lagi pakai puff cushion. So it's all about the technique. Kamu bisa gunakan teknik ini dengan produk complexions yang medium to full coverage. Kalau misalnya medium coverage tuh masih bisa tuh, tapi kalau misalnya dia emang
formulanya itu light coverage, aku nggak sarankan untuk tetap build up karena lebih ke kayak second skin aja gitu, lebih bikin kulitnya kelihatan lebih sehat sedikit, terus udah nambahin coverage lagi. Jadi mau di layer setebal apapun tuh bakal kayak susah, nanti malah jadinya nge-crack soalnya layernya tuh tebel banget. Jadi aku saranin untuk kalian yang mau pakai teknik ini kan bisa gunakan medium to full coverage punya foundations atau cushions. Oke, sekarang untuk nambahin sedikit warna di wajah aku akan tambahin blush on. Untuk blush onnya aku pakai blush on dari SK, ini yang Radiant Cushions Blush shade-nya Capri. Jadi packagingnya tuh kayak mini cushions gitu, dia ada puffnya juga. Ini tuh bener-bener full coverage banget, jadi aku nggak saranin buat kalian yang cobain produk ini langsung ngambil produknya blok gitu banyak, karena dia bener-bener langsung keluar banyak banget. Jadi kayak just tap it lightly, baru kayak diaplikasiin ke wajah. Soalnya dia sepigmented itu, jadi tuh kayak warnanya tuh keluar banget gitu loh. Ini aja aku tapnya pelan-pelan banget tuh warnanya tuh udah lumayan keluar. Nah, ini aku tambahin aja di area pipi. Aku tuh lagi jarang banget kontur pipi bagian sebelah sini. Jadi kayak ya udah aku sekarang tuh cuma lagi pakai tuh blush on sama highlight aja. Oke, sekarang udah pakai blush. Ini aku pakai tipis banget, cuman supaya kayak pas senyum tuh kayak ada sedikit merah-merah merona begini. Aku tambahin lagi sedikit highlighter. Emang sih ini udah kelihatan cukup glowing, but I love glowing skin, so I'm gonna add a highlighter. Jadi ini aku pakai my all time favorite, yaitu Hello Light Highlighter yang shade-nya Moonlit dari Rollover Reactions. Nah, sebenarnya untuk produk-produk stick seperti ini tuh bisa aja kita langsung aplikasiin aja ke pipi kita gitu, ke wajah kita. Tapi aku personally lebih suka tetap ambil produknya di tangan aku, atau nggak di kuas, atau nggak di sponge, terus baru aku aplikasiin. Soalnya aku cuma mau menghindari aja gitu loh, kayak makeup yang di bawahnya tuh kegeser. Walaupun sometimes kayak klaim produknya tuh bilang dia nggak bakal ngegeser produk. I just wanna be careful karena aku nggak mau kayak ulang-ulang lagi gitu kalau misalnya sampai dia ngegeser gitu. Oh, look at that glow. Yang aku suka dari highlighter yang modelnya krim seperti ini, dia tuh kelihatannya tuh lebih natural tuh, kayak beceknya tuh natural gitu loh. Okay, oh, I love it. Oke, sekarang kita akan set dengan bedak. Nah, untuk set dengan bedak, aku akan gunakan Sassy Flawless Miracle Powder. Ini bagus sekali bedaknya, guys. Ini aku pakai yang shade-nya itu Ivory. Nah, aku akan gunakan sponge yang tersedia dari si bedaknya. Terus aku akan set di bagian yang muka aku tuh paling berminyak. Jadi seperti di area under eye, sama set di area-area yang biasanya tuh creasing gitu. Kayak misalnya di area bawah mata seperti ini, kayak agak di baking sedikit gitu ya. Nah, gini. Terus juga sini dikit, dagu dikit. Area ini untuk area-area yang suka nge-crack biasanya. Terus udah. Jadi kayak sisaan sebelah sini gitu aku nggak set pakai sponge, tapi aku pakai kuas. Jadi ini kuasnya aku sambil sapu sambil aku bawa ke belakang sini. Jadi mereka juga ke bagian bedaknya gitu dikit-dikit. Kenapa nggak dipakai full bedaknya semua? Balik lagi karena aku mau hasilnya itu nggak terlalu matte, semi matte gitu. Oke, so I don't really use contour di area pipi, tapi aku pakai contour sedikit di bagian hidung supaya lebih mancung. Kalau contour hidung seperti aku nggak bisa skip sih. Ini aku pakai SK bronzer yang shade-nya Kabo. Oke, untuk bikin makeupnya tuh nggak luntur, nggak geser, nggak kemana-mana, aku akan set dengan setting spray. Setting spray lokal favorit aku yang terbaik sepanjang masa itu adalah Lux Crime. Ini bagus sekali. Ini pun juga wangi-wangi coconut, I love it. Dan dia tuh nggak bikin makeup kamu geser. Oke, habis tuh hal yang paling penting adalah dikipas. Kalau nggak ada kipas ini juga nggak apa-apa, pakai buku aja kipas-kipasin atau pakai kertas. Pokoknya dikipas supaya dia meresap ke dalam. Oke, sekarang kita udah selesai sama complexionsnya. Ini aku bakal tambahin last touch yaitu lipstick. Karena sekarang bibir aku tuh udah kelihatan merah karena sisa swatch lip tint kemarin. Jadi supaya ada efek ombrenya, aku tambahin Hana Sui punya matte lip cream. Ini yang nomor 7. Ini bagian luar.
Jadi dia kayak ada efek ombre gitu. Ini warna nude yang agak-agak ke pink gitu guys. Terus biasa nih kalau misalnya untuk aplikasiin kayak lip cream gini, aku suka pakai jari di ujung-ujung bibirnya tuh aku blend supaya dia tuh natural gitu dan halus ngebentuk bibirnya. Oke, and we're done! Yay! Alright guys, jadi itu tadi adalah tutorialnya. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian. Dan kalau misalkan ada yang cobain trik ini dan cocok di kalian, kan bisa banget tag aku di Instagram aku @veroonika_ong, O-nya 2. Okay guys, so this is the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye! Mwah.